Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Perubahan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan tanah hati kami untuk menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita semua tahu bahwa tidak selamanya manusia itu terus akan menjadi muda, belia, cantik, rupawan, atau gagah perkasa. Seiring dengan berjalannya waktu, kita semua pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Yang muda akan menjadi tua, yang kuat akan melemah, bahkan warna rambut kita pun juga akan berubah. Namun ada satu pribadi yang tidak pernah mengalami perubahan dalam kehidupan ini, yaitu kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan hidup kita tidak menyimpang dari kehendak dan perintahnya, maka sampai tua pun Tuhan akan menjadi sumber pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Inilah yang disadari dan dirasakan oleh Daud bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat sandaran dan pengharapan hidupnya, bukan yang lain. Mazmur 71 ayat 6 mengatakan, "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Daud juga menyadari bahwa tidak selamanya fisiknya akan tetap kuat, gagah, dan perkasa. Karena itu Daud memohon kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Mazmur 71 ayat 9. Hal seperti inilah yang patut kita teladani dari seorang Raja Daud, saudaraku, bahwa kekuasaan dan kehebatannya tidak mempengaruhi kepercayaan dan ketergantungannya dari Tuhan. Sebab dia tahu Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Sebab Tuhan tidak pernah berubah. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita banyak dikecewakan oleh orang lain yang telah mengalami perubahan sikap dan kelakuan. Bahkan hal itu datang dari orang terdekat atau keluarga, saudara, anak-anak, teman, atau sahabat. Atau kita kecewa oleh janji-janji dari seseorang yang memberi pengharapan, namun telah berubah menjadi janji palsu. Berpalinglah kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Percayalah, Dia tidak akan mengecewakan kita. Ratapan 3 ayat 25 mengatakan, "Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia." Kalau manusia bisa berubah dan dunia juga bisa berubah, namun Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dialah sumber pengharapan kita yang sempurna. Kalau alam semesta dan jagat raya ini saja sanggup Dia ciptakan, apalagi hanya memenuhi kebutuhan dan harapan kita. Dia lebih dari sanggup, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami letakkan pengharapan kami kepadamu dan kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.